وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala di malam ini kita akan mengkaji lagi agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita insyaallah temanya pada malam ini adalah cara mudah berdakwah dengan apa? Suri tauladan. Para ulama mengatakan dakwah ini adalah dakwah shamitah, dakwah yang tak perlu kita itu ngomong panjang lebar pakai dalil dan sebagainya. Naam, sahih. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa duduk di atas apa? Mimbar, kajian atas mimbar. Banyak orang nggak bisa. Kenapa? Ilmu tak ada. Dan ini hampir rata-rata terjadi hatta setiap awam kaum muslimin. Karena memang yang bisa berbicara itu orang-orang yang berilmu, dan itu tidak banyak. Mereka itu killah, jumlahnya apa? Sedikit. Dan bahkan kalau kita mau lihat mana yang lebih banyak, apakah orang awamnya ataukah ulamanya, maka yang lebih banyak apa? Awamnya. Dan kita semua, hatta ana wala antum, semua awam. Kita butuh apa? Belajar. Dan kita lebih banyak yang tidak kita ketahui dibandingkan yang kita ketahui. Apalagi sampai harus hafal ayat, hafal hadis dan sebagainya. Itu wallahi susah. Taib. Apakah kita yang nggak ngafal hadis? Apakah kita yang nggak bisa ngafal dalil, nggak bisa berdakwah? Bisa. Dengan cara apa? Dakwah shamitah. Dakwah yang nggak perlu kita bicara panjang lebar, nggak usah. Ya, ini dengan apa? Tarbiyah bil qudwah, kata para ulama. Dengan cara suri tauladan, contoh yang baik. Dan inilah yang dipakai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pakai semuanya, Pak. Berbicara iya, perbuatan iya, dan qudwah juga iya. Nabi kita Muhammad SAW. Apa firman beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat apa? Uswah, contoh hasanah yang apa? Yang baik. Uswah ini, Pak, kata para ulama, yang bisa kita tiru. Dan itu ada pada semua jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan yang namanya qudwah hasanah, contoh yang baik ketika kita berdakwah. Para ulama mengatakan hiya af'alul wasail at-tarbawiyah jami'an. Kita kalau mau mencari metode berdakwah yang paling bagus, tidak ada yang lain kecuali apa? Qudwah yang baik, contoh yang baik. Wa aqrabu halin najah. Kita kalau mau berhasil berdakwah, yang paling utama, yang paling ringkas apa? Dengan cara contoh yang baik atau qudwah yang baik. Makanya, Pak, Masya Allah, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bisa menyebarkan Islam dengan cara yang hitungannya cepat, itu termasuk dengan dakwah di masyarakat yang akarnya itu akar kesyirikan, akar banyak orang-orang menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon dan sebagainya, yang udah ngakar di hati mereka. Anak mudanya minum khamar, orang tuanya berzina. Itu banyak sekali. Kondisinya susah, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita dakwah di tempat kita saja yang ada perzinaan, yang ada apalagi khamar, mabuk dan sebagainya, hatta narkoba dan sebagainya. Kita mau berubah tempat kita ini, Pak, udah bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Nabi kita Muhammad SAW dengan 23 tahun, 13 tahun di mana? Di Mekah, 10 tahun di Madinah, yang ternyata masuk Islam, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang masuk Islam itu bondong-bondong, bukan cuma Mekah dan Madinah, tapi apa? Yaman. Mereka itu pengen lihat gimana kondisi Nabi kita Muhammad SAW, apa perangainya, apa contoh yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bisa mereka ikuti. Makanya mereka masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Yang mana qudwah Nabi kita Muhammad SAW itu tajassadat fi sahabati Rasulullah SAW. Udah sampai apa ya? Mendarah daging di tubuh mereka. Kapan mereka lihat Nabi kita Muhammad SAW, mereka tuh senang. Makanya, Pak, di sini kita perlu perhatikan bahwasanya kita perlu untuk apa? Memiliki qudwah yang baik, contoh yang baik untuk apa? Untuk berdakwah.
Pertama, Pak, di sini yang perlu kita ketahui, para ulama mengatakan, kaifa yakunul murabbi qudwatan li ghairihi? Gimana seseorang itu bisa berdakwah dengan cara qudwah, dia itu menjadi contoh bagi orang lain? Pertama, kata beliau, kata para ulama, muwafaqatul amal al-qaul. Perbuatan itu harus selaras dengan apa? Ucapan. Mau tak mau? Pak, kenapa sekarang kaum muslimin, orang tuanya susah nyuruh anaknya ngaji, dan bahkan banyak anaknya nggak bisa ngaji? Kenapa? Bapaknya tak ngaji, ibunya juga apa? Tak ngaji. Kenapa? Tak sesuai, tak selaras antara apa? Amal dan perkataan. Nak, ngaji dulu nak sana, TPA dulu. Bapaknya tak bisa ngaji. Akhirnya, lah abi aja kayak gini, lah bapak aja masih kayak gini. Gimana apa? Saya mau ngikutin. Tapi berbeda kasusnya kalau seandainya kita itu apa? Memiliki qudwah yang baik. Maka kata para ulama di sini, alal murabbi an yahdhar an tukhalif a'maluhu aqwala. Harus berwanti-wanti. Kita harus wanti-wanti, Pak. Jangan sampai apa yang kita kerjakan menyelisih apa yang kita ucapkan. Nyuruh orang, kita nggak kerjakan. Ngelarang orang, kita ngapain? Kita kerjakan. Kata beliau di sini, li'anna nafsa majbulatun 'alal i'rad. Karena sering sekali orang yang didakwahin akan berpaling dari seseorang yang dia itu menyuruh tapi apa? Nggak ngerjakan. Melarang tapi apa? Mengerjakan. Maka harus ada apa? Ada qudwah yang baik dengan cara perbuatan dia sehari-hari sesuai dengan apa? Ucapan dia yang dia dakwahkan. Dan nggak perlu dalil. Nyuruh anak kita sholat tidak perlu pakai dalil. Nah, Allah berfirman dalam surat ini, ayat ini, tidak usah. Hadis Nabi kita SAW riwayat Bukhari dan Muslim, tidak usah. Suruh aja cuma satu ucapan, nak berangkat ke masjid. Kita tinggal apa? Berangkat duluan dari anak kita. Anak yakin ngikut. Makanya apa kata Nabi kita Syuaib alaihi salam yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin untuk menyelisihi apa yang saya perintahkan. Kalau saya perintahkan, nggak mungkin aku nggak kerjakan. Sebaliknya, apa yang aku larang, nggak mungkin aku kerjakan. Apa kata Nabi Syuaib? Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Kalau aku perintahkan, aku yang pertama kerjakan. Dan ini terjadi. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW disebutkan sedang haji, terakhir amalan haji ngapain Pak? Tahallul bukan? Tahallul itu ngapain? Botakin apa? Rambut. Banyak yang tak mau. Para sahabat banyak yang tak mau. Ketika Nabi kita Muhammad SAW perintahkan, banyak yang nggak mau. Akhirnya pulanglah ke Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ummu Salamah ini suami istri siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Ummu Salamah? Berangkatlah engkau keluar, suruh orang menyukur kepala engkau, semuanya insya Allah akan melakukan. Keluar Nabi kita Muhammad SAW nyukur rambutnya SAW. Ternyata apa? Tanpa Nabi berbicara, semua ngapain? Ngikutin semuanya, sampai mereka itu berbondong-bondong untuk siapa duluan yang cepat apa? Mencukur rambutnya. Berarti Pak, apa kata para ulama? Harus ada perbuatan yang mendahului itu. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka. Kita mengucapkan sesuatu tapi kita apa? Nggak kerjakan. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu hal yang kalian nggak kerjakan? Kenapa? Apa kata Allah? Kabura maqtan indallah. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaqulu ma la taf'alun. Kalian ini mengucapkan suatu hal yang tidak kalian apa? Kerjakan. Berarti Pak, sebelum kita nyuruh istri, sebelum kita nyuruh anak, yang pertama harus ngerjakan siapa? Ya kita. Kita marah sama istri kita, kenapa kamu dek gini dan sebagainya. Pertama, istri itu harus butuh apa? Qudwah. Kita nyuruh anak kita, kenapa anak membangkang? Mungkin nggak ada qudwahnya. Ya gampang ya Pak, kalau ayam itu kan akan mengikuti bagaimana induknya. Makanya ada istilah seperti anak ayam yang tak ada induknya, nggak tahu kemana mereka contoh, siapa yang mereka contoh. Nah, anak-anak kita dan istri kita itu butuh apa?
contoh. Sebagaimana umat Islam butuh Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh. Makanya Masya Allah, orang-orang yang memerintahkan orang lain, nyuruh orang lain, tapi dia nggak mengerjakan, apa kata Allah? Nggak berakal dia. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Ata'muruna an-nasa bil bir?" Apakah kalian wahai manusia akan memerintahkan orang lain untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab? Sedangkan kalian lupa diri. Kalian nyuruh orang lain berbuat baik, kalian apa? Lupa diri. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian apa? Berakal. Berarti orang memerintahkan sesuatu sedangkan dia nggak kerjakan apa? Tak berakal. Masya Allah, bahaya Pak. Ana nih dai, kita nih Pak, Masya Allah berdakwah. Antum dai juga, dakwah kepada siapa? Keluarga. Kita juga sama Pak. Ternyata kita memerintahkan sesuatu hal nggak kita kerjakan. Apa kata Allah? Kita tak berakal. Afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menjadi qudwah yang baik bagi yang lain. Bagi istrinya, dia bukan qudwah. Dia nyuruh istrinya, dia nggak kerjakan. Dia nyuruh anaknya, dia nggak kerjakan. Dia melarang anaknya, dia kerjakan. Itu orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena azabnya Mak. Apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yu'tabir rajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang penduduk api neraka di hari kiamat nanti. Fayulqa finnar, dia dicampakkan, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk apa? Kubangnya neraka. Itu Pak dai lo ya, yang orang yang itu dai. Fayaquluna ya fulan, malak. Semua penduduk neraka mengatakan, ya fulan, wahai engkau fulan, malak. Kenapa engkau kok bisa masuk neraka? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kau ni dai memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah hal yang munkar? Fayaqul bala. Dia mengatakan, iya betul. Aku dulu ni apa? Dai, memerintahkan hal yang baik, melarang hal yang munkar. Walakin kuntu amur bil ma'ruf wala ati. Tapi dulu kasusnya, saya perintahkan orang berbuat baik, wala ati, tapi aku nggak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa ati, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, sedangkan saya yang melakukannya. Bahaya bukan Pak berarti? Bahaya. Kita sering nggak nyuruh istri? Sering. Kita sering nggak nyuruh anak? Sering. Naam thayyib, berarti tugas kita Bapak menjadi qudwah bagi apa? Istri dan anak-anak kita. Naam, wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak, untuk kita berhasil menjadi qudwah bagi orang lain, amalan, perbuatan harus laras dengan apa? Ucapan. Itu mau tak mau. Tapi yang kedua kata para ulama, bagaimana cara kita itu bisa menjadi qudwah yang baik? Beliau mengatakan al-bu'du an mawatini syubah, menghindari tempat-tempat yang rancu, wa khawarimil muru'ah, dan tempat-tempat yang kita itu bisa menghilangkan muruah kita, perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan muruah. Muruah itu wibawa, marwah. Jadi nggak berwibawa lagi. Antum tahu Mak, Masya Allah, seorang dai itu mau tak mau dia harus meninggalkan beberapa hal yang menjadi syubhat, rancu. Jangan dideketin. Kenapa? Karena bahaya. Orang lagi nggak akan percaya. Anda ambil contoh, seseorang dakwah, tapi dakwahnya di mana? Di tempat pelacuran. Yang dia lihat siapa? Orang tak berjilbab, setengah paha. Susah bukan? Susah. Dia nyuruh orang untuk apa? Ingat Allah. Dia sendiri ngapain? Lihat hal yang halal, yang haram. Apa salahnya dia dakwah keluar? Itu kata para ulama. Jadi dia harus tinggalkan. Orang itu akan susah untuk percaya sama orang yang seperti itu. Kenapa? Contohnya lagi, ada dai ini, dia dai memerintahkan hal yang ma'ruf, meninggalkan hal yang mungkar. Tapi ada sebelahnya ngapain? Main gaplek semisal, main judi dia semisal. Dia duduk aja Pak, tapi dia di masjid dakwah, dia nyuruh orang yang baik dan melarang hal yang mungkar. Tapi duduknya di mana? Di tempat orang main judi. Apa kata para ulama? Itu membuat orang tuh susah untuk percaya sama kepribadian dia, syakhsiyahnya dia. Maka untuk seperti itu kita hindarkan. Jadi hal-hal yang membuat orang itu menjadi rancu, kita tinggalkan. Anak ambil contoh Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW itu meninggalkan jangan sampai orang-orang itu rancu sama beliau. Ketika itu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib bercerita,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di masjid dulu. Di Masjid Nabawi. Wa indahu azwajuhu faruhna. Ketika Nabi duduk-duduk di masjid, ada istri-istri Nabi kita Muhammad sallam, ada Aisyah, mungkin ada Hafsah, dan istri-istri Nabi yang lain. Faruhna, mereka pun pulang ke mana? Rumah mereka masing-masing, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Safiyah binti Huyai. Tapi Nabi ucapkan untuk siapa? Safiyah, salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'jali. Wahai Safiyah, jangan pulang dulu. Tunggu dulu. Hatta ansarif ma'ak. Sampai aku ini pulang bersama engkau, wahai Safiyah. Jangan terlalu apa? Cepat-cepat engkau pulang. Biarkan yang lain pulang. Wa kana baituha fi dari Usama fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu bersama siapa? Safiyah. Falakiyahu rajulani minal ansar. Ketika itu ada dua orang laki-laki dari Ansar jumpa dengan Nabi SAW bersama siapa? Wanita di malam hari. Yang mana ketika itu Pak jarang orang keluar kecuali karena ada kebutuhan. Wanita-wanita zaman Nabi itu Pak, di zaman Islam, zamannya para sahabat, jarang keluar sembarangan. Jarang. Nah ketika itu dua orang dari Ansar melihat apa? Nabi kita Muhammad SAW bersama perempuan. Padahal siapa itu? Istrinya. Disebutkan dua orang itu pun langsung bersegera fa'asra'a. Jalan itu pun bersegera cepat-cepat, enggak mau suudzon. Wa qala lahum an-nabiy sallam ta'ala ya. Wahai engkau berdua, wahai fulan dan fulan, ta'ala ya. Sini kalian berdua. Innaha Safiyah bintu Huyai. Ngapain kalian berjalan cepat-cepat? Ini Safiyah, enggak usah suudzon. Kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah wahai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak suudzon, tapi kami menghindarkan hal-hal seperti itu. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitana yajri majrad dam. Kenapa aku jelaskan untuk kalian bahwa ini Sofia istri saya? Karena syaitan itu berjalan di mana? Pembuluh darah manusia. Oke, untuk sekarang dia enggak suudzon. Pas pulang sebelum tidur, siapalah kira-kira tadi ya? Kan gitu. Akhirnya membuka pintu apa? Suudzon. Oke lah, yang awalnya dia nggak suudzon, tapi itu syubhat rancu. Nabi kita Muhammad SAW nggak mau membiarkan umatnya itu membuat kerancuan kepada siapa? Kepada Rasul kita Muhammad SAW. Maka langsung dijelaskan di saat itu, innaha Safiyah. Walaupun di saat itu dua orang dari Ansar nggak suudzon sama sekali, tapi khawatir nanti sebelum tidur mereka ngapain? Suudzon. Makanya apa kata beliau? Wa inni khasyitu an yulqa fi anfusikum syai'a. Aku takut nanti di hati kalian ada sesuatu kepada saya, tentang saya. Kalau aku nggak jelaskan, makanya langsung aku jelaskan bahwa ini siapa? Safiyah. Nah, kita juga sama seperti itu, Pak. Kata para ulama, al-bu'du an mawatini syubah. Kita harus menghindar dari beberapa hal yang orang tuh bisa suudzon sama kita. Kalau bisa jangan masuk di situ. Kalau kita udah masuk orang ada suudzon sama kita, kita jelaskan. Ana nggak seperti itu. Itu kita jawab apa? Kita jelaskan. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian juga kata para ulama agar kita menjadi contoh bagi yang lain. Apa kata beliau? Al-bu'du an khawarimil muru'ah. Kita menjauhin hal-hal yang bisa merusak marwah kewibawaan kita. Kita ini suami, kepala rumah tangga, seorang bapak, jangan sampai wibawa kita jatuh. Kita Pak, kenapa sekarang Masya Allah suami susah nyuruh istrinya? Suami, bapak, seorang bapak susah nyuruh anaknya. Ketika diperintahkan susah, kenapa? Wibawanya sudah apa? Jatuh. Dan antum tahu Pak, termasuk suami istri, suami nggak ada lagi wibawa di hadapan istrinya dengan cara apa? Kentut sembarangan depan istri. Iya kan? Banyak nih Pak main. Masya Allah, suami kentutin istri, balas lagi. Istri kentutin apa? Suami. Terjadi Pak, ujung-ujungnya nggak lagi dianggap ini berwibawa sama istri. Kita kalau kayak gitu Pak, yakin tak berwibawa? Ini hati-hati Pak, jangan asal main kentut-kentut aja ini. Disebutkan dalam kitab Umdatul Qari, asal kentut, kentut tembak kentut, kentut tembak kentut lagi. Ini perbuatannya orang-orang apa? Kaum Lut. Disebutkan wa kana hadza min jumlati a'mali qaumi Lut. Antum kentutin istri, istri balas kentut. Itu perbuatan siapa? Kaum Lut. Hati-hati. Kanu yatadaratun. Mereka ini saling kentut, wa yatadahakun. Habis itu saling tertawa, saling balas dendam, enggak boleh. Makanya Nabi kita Muhammad SAW betul-betul marah kalau orang itu saling tertawa gara-gara apa?
Kentut, tidak boleh. Nabi hindari. Hadisnya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Nggak boleh, Pak. Wibawa kita jatuh. Nggak bisa. Antum tahu Pak, Masya Allah. Antum lagi sholat, Allahu Akbar. Kita mau lagi apa? Sholat. Ketika sholat antum mau kentut. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Biar wibawa antum nggak jatuh. Kata Nabi kita SAW, "Idza ahdatsa ahadukum fi sholatihi." Kalau salah seorang kalian berhadas mau kentut di sholatnya, maka apa? Falyakhudh bi anfihi. Hendaknya dia itu apa? Pegang-pegang hidungnya. Kenapa? Seakan-akan dia pilek. Tsumma liyansharif. Kalau udah seperti itu, maka apa? Baru batalkan. Seakan-akan dia apa? Pilek, padahal enggak pilek. Biar orang nggak nyangka dia tuh ngapain? Kentut. Maksudnya ini kan wibawa jatuh, Pak, gara-gara apa? Kentut, Masya Allah. Jadi jangan kita ini, kenapa kadang-kadang suami tak lagi wibawa? Ya gitu. Beberapa hal itu udah jatuh. Termasuk, Pak, Masya Allah, kata para ulama, min khawarimil muru'ah, bagi da'i, termasuk yang menjatuhkan wibawa da'i, itu tidak memakai apa? Ghita'ur ra's, penutup kepala. Itu termasuk jatuh, Pak, wibawa. Antum, Pak, lebih nyaman seorang ustadz yang nyampaikan di majelis pakai peci atau yang tak pakai peci? Antum jujur, Pak, antum lebih nyaman yang mana? Yang pakai peci kan? Yang tak pakai peci itu antum ragu. Nah, sahih. Itu termasuk min khawarimil muru'ah, kata para ulama. Makanya kalau bisa kita pakai peci, pakailah peci. Dan hatta Nabi kita SAW tidak pernah terlihat Nabi kita SAW lepas apa? Kepalanya maksyufur ra's, itu Nabi nggak pernah. Nggak pernah terlihat. Nabi selalu pakai apa? Imamah. Selalu seperti itu Nabi kita SAW. Nah, kita usahakan seperti itu, Pak. Hatta keseharian, walaupun kita nggak kajian, walaupun kita bukan sholat dan sebagainya, kita ke pasar, kemana, selama itu kita nggak keringatan, pakailah peci. Wibawanya apa? Tinggi di mata orang-orang. Itu kata para ulama. Dan kita dai seperti itu, Pak. Jadi hindarkan hal-hal yang bisa membuat umuruh ini apa? Jatuh, wibawa itu jatuh. Jangan sampai kita seperti itu. Itu akan menjadi apa? Qudwah bagi orang yang lain. Makanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mengatakan, wa hadza mutaakkid fi haqqi man yuqtada bihim. Ini sesuatu hal yang perlu ditekankan untuk orang-orang menjadi qudwah bagi yang lain, untuk menjadi contoh bagi yang lain. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu su'adh-dhanni bihim. Jangan sampai seseorang itu melakukan sesuatu hal yang mana orang itu bisa suudzon sama dia. Jangan. Ana ambil contoh, Pak. Ana ambil contoh. Kita seorang ustadz itu kalau bisa menghindarkan hal-hal yang bisa membuat orang itu apa? Suudzon. Kalau bisa seperti itu, mau tak mau. Kenapa? Ya itu kondisi kita. Makanya kalau seandainya kita itu, ana ambil contoh, antum ke walimah. Antum kemana? Ke walimah, acara nikahan. Di situ ada bidu wanitanya, ada aurat yang apa? Yang ditampakkan, yang ditampilkan dan diperlihatkan. Itu kalau kita dai, Pak, kita bakal apa? Segan dan bakal nggak enak, nggak nyaman duduk di situ. Nah, itu kata Al-Imam Daqiq Al-Aid, memang harus seperti itu. Beda sama orang awam, nggak ada tanggung jawab mereka. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, tapi beda. Tapi kalau antum udah antum kita ini udahlah kita, Masya Allah, hidupnya sebagai dai, dakwah dan sebagainya, itu jangan sampai orang tuh suudzon sama kita. Ini gimana sih? Dai kok ada bidu wanita nampak auratnya, dia ngapain? Duduk aja di situ. Kan itu kan kita buat apa? Orang lain suudzon. Itu perlu kita hindarkan. Jangan sampai kita itu akhirnya orang itu nggak ngambil manfaat dari diri kita. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang berikutnya di sini, sifatul murabbina bil qudwah. Apa sifat-sifat para dai, para pendidik yang mereka mendidik orang lain dengan apa? Qudwah, contoh yang baik. Apa sifat-sifat mereka? Disebutkan, Pak, yang pertama di sini adalah al-hirsut tam 'alal faraid wal iltizam bin nawafil was sunan. Dia itu semangat, dengan betul-betul semangat untuk menjalankan hal yang kewajiban dia, dan juga hal-hal yang cuman sunnah, hatta sunnah. Dia itu semangat untuk mengerjakannya. Nah, sahih. Kita, Pak, Masya Allah, antum perlu tahu, Pak, ana dulu tidak pernah nyuruh anak-anak untuk sholat, tidak pernah. Anak-anak kan sekarang umur 4 tahun ya.
Dan ana sedetik pun sampai sekarang tidak pernah ngajarin anak-anak sholat dari rakaat pertama sampai apa? Tahiyat terakhir. Tidak pernah. Dari mana dia bisa? Ketika kita bawa ke masjid, itu saja. Seringnya dia ke masjid, Pak, bisa dengan sendirinya. Sholat sunnah sendiri bisa. Anak tidak pernah ngajarin, tidak pernah ngajarkan. Akhirnya bisa sendiri. Kita ngajarkannya pun akhirnya gampang. Al-Fatihah juga sama. Sebelum anak ajarkan udah hafal duluan, walaupun kadang-kadang salah pengucapannya. Tinggal dipoles saja. Kenapa udah hafal sendirinya, Pak? Wallahi hafal sendiri. Itu kenapa bisa? Ada kudua. Kita yang bawa anak kita kemana? Ke masjid. Makanya kalau kita seorang bapak, seorang suami, dan seorang dai bagi masyarakat luas, itu pertama dia harus semangat untuk menjalankan hal yang menjadi kewajiban dia. Ataupun hal-hal yang apa? Menjadi sunnah bagi dia. Tetap dia kerjakan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan untuk kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Kita, Pak, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh. Kita kan susah berdakwah. Kita gimana kondisinya ketika berdakwah ada masalah? Dengan cara apa kita istilahnya meluruskan perjuangan kita atau memuluskan perjuangan kita? Dakwah itu susah loh, Pak. Dakwah itu susah. Kita minta pertolongan dari Allah SWT. Tapi cara dengan apa? Dengan dua hal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ini dalam urusan beberapa perkara, Pak. Paling inti dalam dakwah. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dalam perkara kalian dengan apa? As-sabr. Wajib enggak sabar? Wajib. Was-shalah, wajib enggak salat? Wajib. Pak, Masya Allah. Dai mana lebih mudah diterima? Yang rajin ke masjid atau enggak rajin ke masjid? Yang rajin ke masjid. Pak, Masya Allah ya. Ana lihat hampir rata-rata dakwah sunnah ini akhir-akhir ini kenapa cepat menyebar di masjid-masjid? Kenapa, Pak? Karena mereka paling perhatian dengan apa? Sholatnya. Hampir rata-rata, Pak, semua masjid. Ana jumpain beberapa tempat, Pak, masjid ini mati. Satu masjid apa? Mati. Akhirnya ada salah seorang ustaz masuk ngajak kaum muslimin saja. Untuk apa? Rajin sholat. Dikatakan ayo sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah. Berapa pahalanya? 27 kali lipat. Yang awalnya masjid ini mati, Pak, Masya Allah, sampai genteng itu enggak ada lagi. Ini kawan anak loh. Genteng itu udah nggak bisa lagi, harus direnovasi. Kapan hujan pasti banjir masjid itu. Kenapa nggak bisa lagi nopang? Akhirnya renovasi. Itu, Pak, ternyata hidup masjidnya lagi. Walhamdulillah sampai pasang sejadah beberapa soft itu awalnya habis mati. Kenapa kok bisa, Pak? Pertama yang betul-betul didakwahkan apa? Sholat, bawa masjid, bawa masjid, bawa masjid, bawa masjid. Akhirnya masjid ini makmur. Dakwah pun makin apa? Mudah. Wajar Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bis-sabri was-shalah. Mulailah kita ini minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? As-sabar, sabar, dan juga yang kedua apa? Sholat. Dan keduanya hukumnya wajib, Pak. Mau tak mau. Kita mau menjadi dai. Kita nyuruh orang sabar ya akhi, sabar ya akhi. Kita sendiri apa? Nggak sabar. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kita ngomong udah nggak usah bawa perasaan. Biarkan orang ngomong apa dan sebagainya. Kita ngasih solusi untuk orang lain. Tapi kapan kondisi kena di kita? Oh, kita mulai pusing, Mbak. Dai nggak ngambil pusing udah. Ya udah sabar. Antum kita mau bicara apa ya fadhil, semua ada hisapnya. Itu betul-betul apa? Dai. Makanya ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bis-sabri was-shalah. Ingat yang wajib dan yang sunnah. Baik. Ada satu hadis. Hadisnya hadis qudsi. Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Tidaklah ada sesuatu hal yang hambaku mendekatkan diri kepada saya yang lebih aku cintai dibandingkan apa? Mimma aftaratuhu alaih, kecuali dari hal-hal yang telah aku wajibkan untuk dia. Jadi, Pak, kapan kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan hal-hal yang wajib, hukumnya wajib, Allah itu pasti cinta. Tapi apa? Yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tapi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada saya dengan hal-hal yang sunnah, enggak wajib. Tapi apa? Sunnah, dia jaga, mustahab, dianjurkan saja.
Yang awalnya mungkin aku tak cinta, hatta uhibbahu, aku bisa apa? Bisa cinta. Berarti penting nggak kita laksanakan hal-hal yang sunnah? Penting. Dan itu yang perlu kita ketahui. Naam. Makanya dari itu Pak, termasuk dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW yang paling getol dalam urusan sholat. Makanya wajar kenapa kaum muslimin jaga sholatnya di zaman siapa? Sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau kita lihat kondisi bagaimana umat Nabi kita Muhammad SAW dari awal generasi sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, sampai zaman kita sekarang, yang paling bobrok zaman kita, yang paling baik zaman siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kuduhnya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman kita, ya kuduhnya ya anak, ya yang banyak kekurangan, ya kan gitu. Kalau zaman dulu siapa kuduhnya? Nabi kita Muhammad SAW. Nggak usah jauh-jauh Pak, datang udah masuk waktu sholat, Nabi yang ingatkan Bilal, ya, yang ingatkan muadzin siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Arihna bis salati ya Bilal, wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan apa? Sholat. Azan sekarang ini Pak, siapa yang ingatkan? Nabi kita Muhammad SAW. Wajar memang sholat orang zaman dahulu Pak kuat-kuat. Kuduanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Pak, makanya kita kata para ulama, pentingnya kita itu harus menjadi qudwah bagi orang lain dalam hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah. Na'am, wallahu alam bissawab. Makanya pernah Pak kejadian Masya Allah disebutkan di sini dalam kitab Ar-Raqaiq, beliau mengatakan fa inna man yatakharraj fi madrasatil lail yu'athir fil ajyal allati ba'dahu ila masyaallah. Sesungguhnya alumni yang keluar dari madrasatul lail. Madrasatul lail apa? Sekolah malam. Maksudnya sekolah malam di malam hari. Ngapain mereka di malam hari? Ya macam Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar di malam hari, nulis kitab di malam hari, sholat di malam hari. Itu madrasatul lail. Fa innahu, sesungguhnya orang-orang yang tamatan yatakharraj nih Pak, alumni dari sekolah malam, yu'athir fil ajyal, akan mengasih dampak besar bagi generasi-generasi setelahnya ila masya Allah, sampai Allah yang Allah kehendaki. Imam Bukhari Pak, Masya Allah, sampai sekarang disebut gak namanya? Kenapa disebut? Orang yang negakkan malam hari Bukhari. Taib, Imam Ahmad ibn Hanbal sama, Imam Syafi'i sama. Mereka ini Pak orang-orang mutakharrijun fi madrasatil lail, orang-orang yang lulusan apa? Sekolah malam. Buktinya apa? Mereka menjaga kewajiban mereka, belajar thalabul ilm. Yang kedua sunnahnya, salat apa? Salat malamnya dijaga terus sama mereka. Wajar dampaknya besar Pak, menjadi qudwah bagi kita sampai zaman ini. Sebaliknya Pak, Masya Allah, wal mutakhallif ya bisqasin taksu qulubun nadirina ilai. Banyak kondisi orang-orang saat ini Pak, kita melihat mereka dai-dai seperti ini, hati kita bukan menjadi lembut, makin apa? Makin keras, makin gak nyaman. Kenapa Pak? Masya Allah, ternyata di malam hari mereka ini apa? Nggak menghidupkan malamnya, imma dengan hal yang wajib atau imma dengan hal yang sunnah. Itu kata para ulama. Antum tahu Pak, sampai ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna min ibadillah idza ru'u dzikirallah. Sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah, jika kita lihat mereka, kita ingat siapa? Allah. Itu ada Pak. Dengan melihat dia, Masya Allah, dia ini kok rajin sekali ya. Kita lihat kondisi dia Pak, kita makin apa? Semangat. Kita ingat Allah, Masya Allah, dia ini tasbih terus, takbir terus, sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, belajarnya Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Kita semangat Pak. Antum kalau mau tahu Pak, Masya Allah, ana kenapa termasuk semangat dakwah ini? Ana lihat antum tahu Ustaz Syafiq Basalamah kan? Ustaz Syafiq itu Pak, ketika ana masih di STD dulu, masih kuliah, dulu kan beliau dosen kami. Jadi satu hari Ahad itu Pak 8 kali kajian. Satu hari apa? Ahad. Ternyata kajiannya Sabtu Ahad. Pada subuh. Habis pada subuh sampai apa? Sampai syuruk. Lanjut pada duha. Ketika apa waktu? Duha. Lanjut pada duhur.
lanjut ba'da asar. Ba'da asar Pak, lanjut ba'dal maghrib. Habis ba'dal maghrib Pak, lanjut ba'dal isya. Nanti Pak, setelah mereka itu fajarnya, lanjut lagi. Kawan anak tuh ngitung kemarin tuh sampai 8 kali katanya. 8 kali beliau kajian. Satu apa? Satu hari. Kalau anak Pak, ampun, nggak tahan anak. Satu hari berapa kali kajian? 8 kali kajian. Lah kenapa beliau bisa Pak? Itu kalau orang-orang yang Allah jaga kondisinya Pak, Masya Allah. Mereka ini kalau menjaga kondisi tubuh mereka dari hal yang haram, maka Allah akan kuatkan tubuh mereka. Kuat fisiknya Pak. Antum tahu Masya Allah, ada di zaman ulama salaf zaman dahulu, orang dah tua nih Pak, jadi kan dia berlayar di kapal, naik sebuah kapal layar sampai tujuan Pak, itu kan dikasih macam tangga gitu ya, untuk apa? Untuk turun. Ini udahlah aki-aki, udah tua dan sebagainya Pak, dari atas loncat ke bawah Pak, loncat. Ini riwayat yang sahih, dari atas loncat ke apa? Ke bawah. Habis dia turun Pak, tinggal jalan aja dia, nggak ada keseleo, nggak ada. Ditanya, kenapa kau bisa? Apa kata dia? Kuntu ahfadu nafsi amma haramallah. Dulu aku jaga jiwaku, wa ajsadi, dan tubuh saya dari apa yang Allah haramkan. Maka Allah jaga tubuh saya di masa tua saya dari apa? Hal-hal yang membahayakan. Bayangkan Pak, Masya Allah, tinggal jalan dia. Sekarang kita Pak, Masya Allah, sikit-sikit apa? Keseleo, sikit-sikit pakai balsam, sikit-sikit pakai apa lagi. Kenapa beda? Dulunya ngapain? Ya hal-hal yang haram, kewajibannya nggak dijaga, keharamannya dilaksanakan. Ya udah nggak kuat Pak tubuh kita. Makanya kita perlu tahu bahwasanya sikap dai itu Pak, menjalankan hal-hal yang wajib dan juga menjaga hal-hal yang sunnah. Yang berikutnya Pak, kata para ulama, sifat orang yang menjadi qudwah bagi yang lain adalah as-sabr wa tulun nafs. Wa tulun nafas. Sabar dan nafas itu harus panjang. Azan? Azan belum nih atau salah? Oh, azan. Kita kajian sholat dulu atau sholat dulu ke BC? Nah, baik. Insyaallah SWT kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Habis sholat apa? Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib, kita lanjutkan yang berikutnya di sini tentang dakwah menggunakan qudwah atau contoh yang baik. Yakni kita ambil contoh dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau Pak tidak ragu lagi. Contoh beliau mendakwahkan orang dengan apa? Perangai yang baik, dengan qudwah yang baik. Ana ambil contoh sedikit di sini tentang al-qudwah bis sabr. Bagaimana beliau berdakwah dengan cara qudwah dalam urusan kesabaran. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, diperintahkan untuk mendakwahkan dimulai dari keluarganya, dimusuhin. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad SAW, dakwahin keluarga engkau yang paling apa? Dekat. Dimusuhin. Agak meluas sedikit orang-orang yang lain yang ada di Mekah, sama juga. Apa kondisinya? Dimusuhin juga. Dan bahkan yang menghinakan pertama kali termasuk apa? Keluarganya sendiri. Pamannya siapa? Abu Lahab. Allah abadikan dalam Al-Quran Karim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Makanya kata para ulama, lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, aslinya tanpa Nabi perintahkan kita untuk bersabar, Nabi itu sudah berdakwah dengan apa? Dengan qudwah. Bagaimana kita harus bersabar? Tanpa Nabi ucapkan, sebenarnya udah pas kayak gitu loh. Tapi tetap Nabi kita Muhammad SAW tetap mengucapkan kita diperintahkan untuk apa? Bersabar. Disebutkan di sini, sabruhu ala adal musyrikin. Nabi kita Muhammad SAW bersabar atas gangguan orang-orang apa? Musyrikin. Di mana kota? Mekah. Sabarnya berapa lama? Berapa tahun? 13 tahun. Wallahi ini waktu yang lama. 13 tahun untuk apa? Untuk bisa bersabar di atas dakwah. Dulu ketika di Mekah ditolak di mana-mana, berangkat ke mana? Ke Taif. Dicela juga di Taif. Padahal Pak, ketika Nabi kita SAW pergi meninggalkan Mekah,
Berangkat ke mana? Ke Taif. Itu yang rugi siapa? Orang Mekah, penduduk Mekah, ahlu Mekah. Mereka orang pertama yang paling merasa rugi harusnya. Tapi gitu, mana manusia ini tak bersyukur. Allah letakkan di situ ada Rasul yang terbaik, di tempat yang terbaik, mereka tak syukurin. Akhirnya apa? Diusir. Berangkat ke Taif. Di Taif juga sama. Nabi kita Muhammad SAW ditawarkan. Ketika itu datang malaikat Jibal, Malakul Jibal, malaikat penjaga apa? Gunung. Menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, la in syi'ta la'udbiqanna 'alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, aku akan letakkan, aku akan timpakan mereka penduduk ini, Mekah dan Taif, dengan dua gunung yang besar. Satu untuk Mekah, satu untuk apa? Taif. Apa kata Nabi kita SAW? La. Fa inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Yang aku harapkan mereka ini ada dari keturunan mereka yang nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terbukti enggak Pak sekarang? Dakwah tauhid sekarang Pak, Masya Allah. Orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, yang memerangi kesyirikan, itu di Mekah dan juga di mana? Madinah dan Taif termasuk. Dari situ Pak cikal bakalnya. Kalau seandainya Nabi nggak bersabar Pak, udah mungkin habis penduduk Mekah, nggak lagi. Tapi Nabi kita apa? Bersabar sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masya Allah Pak, orang-orang musyrikin itu apa? Mereka meletakkan al-jazur, kotoran apa? Onta, sampai ari-ari diletakkan ketika Nabi ngapain? Sujud. Itu nggak stop Pak. Nabi kita SAW apakah membalas? Enggak. Nabi kita SAW diam. Pak, ketika Nabi SAW dihina sampai dikatakan majnun. Apa majnun? Ini orang gila ini. Kita Pak nggak ada apa-apanya masih. Dikatakan tukang apa? Syair. Dikatakan apa? Tukang sihir dan sebagainya. Yang bela siapa? Allah. Dikatakan orang gila, apa kata Allah? Wa ma sahibuka wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian bukan orang gila. Dikatakan tukang pembuat syair, apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami enggak pernah ajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syair dan enggak layak Nabi itu bersyair. Yang bela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita nih selaku dai harusnya apa? Sabar. Terserah mereka mau ngomong apa, mereka berbuat apa terserah, wallahi. Kenapa? Contohlah Nabi SAW, nggak bisa di Mekah ke Taif, nggak bisa di Taif kemana? Ke Madinah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kul ya ibadiyalladzina amanu. Katakanlah wahai orang-orang hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya ini Allah katakan, Pak. Allah firmankan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'ah, tanah saya luas. Bumi Allah ini apa? Luas. Kalau ditolak di Mekah pindah ke Taif, ditolak di Taif pindah ke mana? Ke Madinah. Fokusnya jangan mikirin orang. Apa fokusnya? Fa iyaya ta'budun. Cukup sembah saya, fokus dakwah saja udah. Sembah saya saja, itu fokus kita. Makanya Pak, kalau kita mau belajar di sini, belajarlah dari Nabi kita SAW. Balik Pak, Fathu Mekah dari Madinah. Nabi udah nguasain Madinah dan Nabi punya nama di situ dan Nabi memiliki kekuatan di situ. Balik ke kota Mekah, apakah Nabi membalas? Enggak ada. Nabi SAW mengatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk tempatnya rumahnya siapa? Abu Sufyan, maka dia apa? Selamat, aman dia. Padahal Masya Allah yang mencela Nabi kita SAW siapa? Abu Sufyan tokohnya. Tapi ternyata Pak Nabi kita Muhammad SAW sabar dan tak ada apa? Bergeming di situ. Makanya di sini kita perlu perhatikan kalau kita mau lihat Nabi kita SAW, contohlah Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan sabar. Nabi Pak berdakwahnya dengan cara apa? Dengan cara qudwah. Bagaimana beliau itu sabar. Kalau kita Pak susah masih. Kita dihina, kita dicela, kadang-kadang tuh ada dampak untuk akhirnya istighfar, astagfirullah. Nabi dari awal nggak ada Pak. Nabi dihasut gimana pun nggak pernah Nabi kita SAW. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mau mengadab mereka. Apa kata Nabi kita SAW? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau nyiksa mereka semua, fa innahum ibaduk. Mereka ini siapa? Hamba-hamba engkau, jangan siksa mereka. Bayangkan Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita Pak jujur, kita ini manusia yang lemah dan sebenarnya nggak boleh Pak. Ada satu hal terbesit, istighfar, astagfirullah. Anda nggak hidup untuk itu. Hidup kita untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak yang berikutnya tentang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan qudwah beliau dalam urusan zuhud.
Beliau ini Pak berdakwah untuk berzuhud, agar kita zuhud dari dunia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling zuhud di atas muka apa? Di atas muka bumi. Sampai disebutkan Pak, Masya Allah, laqad ikhtara li nafsihi wa li ahli baitihi ma'isyatal kafaf. Nabi kita Muhammad SAW memilih untuk hidup yang apa? Yang sulit. Nabi ditawarkan untuk mendapatkan kerajaan, kekuasaan, ditolak. Mendapatkan istri, ditolak. Mendapatkan harta, ditolak sama Nabi kita SAW. Nabi tetap memilih dakwah walaupun susah. Walaupun apa? Sulit. Walaysa ajazan an hayatil mata. Padahal Nabi itu sangat bisa untuk mendapatkan harta yang banyak. Bisa Nabi kita SAW. Nggak usah jauh-jauh Pak. Nabi sebelum berdakwah, kaya atau miskin? Kaya. Siapa istrinya? Khadijah. Istri Nabi kita Muhammad SAW siapa? Khadijah. Walaysa ajazan an hayatil mata. Nabi itu bukannya nggak bisa untuk mendapatkan harta yang banyak. Bisa Nabi kita SAW. Nabi itu cerdas, Nabi itu pintar. Tapi Nabi sengaja untuk memilih hidup dakwah walaupun kondisi apa? Susah, sulit dan sebagainya. Kalau mau memikirkan harta gampang. Makanya apa kata Nabi kita SAW ketika istri-istrinya susah untuk diatur, susah untuk diingatkan akhirat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhan nabi." Wahai nabi, Allah firmankan, "Qul li azwajik," katakan untuk istri-istri engkau, "In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha." Kalau kalian malah menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna. Sini kalian, aku kasih harta yang banyak untuk kalian. Tapi ingat, wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai dengan cara yang terbaik. Pilih engkau cerai atau mau sama saya. Tapi hidupnya susah. Akhirnya apa? Mereka tetap milih sama siapa? Nabi SAW. Iyalah Pak. Nabi SAW dari dulu Pak, harta ghanimah banyak harta, tapi Nabi apa? Ngasih yang lain. Sedekah harta Nabi banyak. Kapan diminta dikasih yang lain. Nanti kita sebutkan insyaallah subhanahu wa taala. Sampai kondisinya Pak, zuhudnya Nabi kita Muhammad SAW. Marra 'ala Nabi SAW hilalun thumma hilal. 1 bulan lewat, 1 hilal lewat. Berapa bulan? 3 bulan. 3 hilal lewat. Apa kata para sahabat? Falam yuqad fi baiti hinar. Tidak terlihat satu pun api yang menyala untuk masak. Berarti Nabi enggak masak. Makan apa? Buah kurma, al-aswadan, buah kurma dan air putih. Antum Pak siap enggak hidup cuman makan apa? Buah kurma sama air putih. Belilah kurma Pak, makan sama apa? Air putih. Bosan Pak. Apa? Bosan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tinggalkan ghanamnya, ditinggal dagingnya, ditinggal. Yang penting kondisi apa? Nabi bisa berdakwah. Dan itu jarang Pak. Dan itu zuhudnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Pak, futihat lahul ard, bumi itu dibuka, dibentangkan oleh Allah dengan luasnya. Bisa menguasai dunia Nabi kita Muhammad SAW. Nah buktinya peperangan terjadi. Banyak orang-orang raja-raja tunduk sama Nabi kita Muhammad SAW, tapi Nabi nggak bergeming. Nabi tetap apa? Zuhud. Itu kedua Nabi kita Muhammad SAW. Kedua yang berikutnya apa? Kedua contoh Nabi SAW bil judi wal karam, dermawan. Royalnya Nabi kita Muhammad SAW. Gimana Nabi itu royal, suka ngasih, dermawan. Pak, Nabi SAW sering nasihatkan untuk sedekah. Ternyata orang yang paling rajin ngasih siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Pak, seandainya kita hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan kita tinggal di Mekah atau di Madinah, insya Allah kita merasakan bagaimana dermawannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan Pak, Masya Allah. Antum tahu riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'ta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya agama Islam, tidaklah Nabi diminta illa a'ta, kecuali Nabi kasih apa yang Nabi dipinta. Faja'ahu rajul, datanglah seseorang kafir kondisinya, bukan muslim apa? Kafir. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Ketika itu dia meminta kambing seluruh punya Nabi kita Muhammad SAW bainal jabalain, di sebuah lembah. Nabi banyak kambingnya, diminta apa? Ternyata apa kata Nabi kita SAW? Bawalah pulang. Engkau butuh kan kambing-kambing saya? Bawa pulang semua kalau kau butuh. Dibawa pulang Pak semua kambingnya. Apa kata orang kafir ini? Ya kaum aslimu. Ternyata dia ini Pak orang kafir, tapi apa? Zaim kaum. Pemimpinnya apa?
Kaum, tokohnya. Apa dia katakan? Ya kaum aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Karena Muhammad SAW telah memberikan saya dan enggak takut miskin. Semua dikasih kambing-kambing beliau untuk saya. Masuk Islam kalian semua. Masuk Islam semua, Pak. Masya Allah. Gara-gara apa? Dakwahnya, Pak. Bukan dakwah ngajak ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Bukan. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Bukan. Dengan apa? Kudua. Kudua dalam kondisi apa? Kudua contoh untuk dermawan. Masuk Islam semua, Pak. Nabi nggak ngomong, Nabi nggak pakai dalil, Nabi cuma apa ngasih kudua yang bagus, Pak. Masya Allah. Ya kalau anak Pak punya 3 kambing, di rumah ada 3 kambing, diminta 1 sama antum, Pak. Waduh, berat kita. Nausahih kan gitu. Nabi Pak bainal jabalain, 1 lembah. Nabi itu Pak ra'al ghanam, pengembala apa? Kambing. Ma min nabiyyin bu'its illa wara'al ghanam. Tidaklah nabi seorang nabi diutus kecuali dia apa? Ngembala kambing. Memang itu tugasnya Rasul sebelum apa? Diutus menjadi Rasul. Nabi banyak kambing ya, Pak. Kita udahlah sedikit. Punya kambing cuma 3, diminta 1 tak mau. Apa? Nggak mau ngasih. Berat, wallahi berat. Pahat yang kecilnya, aduh, yang lain aja akhirnya, jangan yang ini ya kan gitu. Nabi ndak kasih, ambil semuanya. Aslimu akhirnya kata dia. Masuk Islamlah kalian. Ini ajib nih Pak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan Pak Nabi kita Muhammad sallallahu pernah ngasih mi'atan minal ibil. 100 onta punya beliau untuk orang baru masuk Islam. Berapa? 100 onta. Nabi Pak setiap tahun Idul Adha Nabi nyembelih berapa? Mi'atan naqah. 100 apa? 100 onta, Pak. Dermawan Nabi, nggak hitung-hitungan Pak dalam urusan ibadah. Ini hadis-hadis yang sahih, Pak. Antum berapa tiap tahun? Sapi, itu pun dibagi 7. Kan gitu. Nabi kita SAW 100 mi'atan naqah sendirian. Kecuali ketika Nabi terakhir mau meninggal di umur 63 tahun. Nabi 63 kambing Nabi sembelih di akhirnya. Tapi Pak 63 kambing itu termasuk banyak loh. 1 kambing hitunglah 2 juta. Anggaplah ini pun nggak mungkin kan gitu. Hitung aja 2 juta anggap. 2 juta kali 63 berapa? Berapa itu? Besar sekali, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jud wal ata wal karam. Nabi itu dermawan, Pak, dan Nabi kedua di situ. Nggak ragu-ragu lagi, Pak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mulia dalam urusan itu. Dan kedua contoh. Dan kita harus mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, datanglah setelahnya Abu Bakar, datanglah setelahnya Umar, datanglah setelahnya Utsman. Mereka ini orang apa? Jawad, tukang ngasih, Pak. Kenapa? Karena sahabatnya, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW apa? Orang yang juga suka ngasih. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, Pak, qudwah Nabi dalam urusan tawadhu. Nabi dakwah tawadhu, Nabi dakwah tawadhu. Tapi Pak Nabi contohkan orang, kalau kita tanya siapa orang paling tawadhu, ya Nabi. Kenapa? Kedua kita dalam urusan apa? Tawadhu. Sampai disebutkan Pak, Masya Allah, dalam hadis yang sahih, su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi. Aisyah ditanya, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau di rumahnya? Apa yang beliau kerjakan? Qalat kana fi mihnati baitihi. Beliau itu mengerjakan urusan rumah beliau sallallahu. Nyapu ya nyapu, Nabi ya jahit. Masya Allah. Nabi itu bukan cuma sekedar presiden loh, Pak. Nabi presidennya iya, ngurus baitul mal ya iya, gampangnya sekarang menteri keuangannya ya iya. Nabi Pak panglima tertinggi loh, ya gampang jenderalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua ngurusin. Ternyata di rumahnya ngapain? Ngurus rumah masih, Pak. Sampai disebutkan kana yakhitu thawbah. Nabi itu ketika bajunya robek, siapa yang jahit bajunya? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ada istrinya ada. Tapi Nabi pengen nunjukkan bahwasanya kita harus tawadhu. Kalau bisa kita sendiri dan kita itu nggak bisa, istilahnya nggak terlalu menghabiskan waktu, coba dulu. Kalau kita sekarang, Pak, Masya Allah, setiap orang pemimpin harus ada pembantunya, kan gitu. Kalau nggak ada pembantunya nggak mau. Harus ada pembantu ini, nggak bisa hidup tanpa pembantu lah. Nabi kita Muhammad SAW memang ada yang bantu, tapi Nabi juga bekerja. Tujuannya apa? Qudwah. Walaupun Nabi pemimpin,
tapi Nabi seperti itu. Sampai disebut wayakhsifu na'lah. Kapan sendalnya copot, Nabi masang sendiri. Berusaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, itu ajibnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan apa? Dalam urusan Nabi itu tawadu. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah disebutkan al-qudwatu bil hulum. Qudwah beliau dalam lemah lembut. Tapi enggak semuanya harus lemah lembut, Pak. Antum kita berdakwah ini, tempatkan porsinya pada tempatnya. Tapi asalnya lemah lembut. Tapi ada beberapa orang yang tak bisa kita lembutkan. Contohnya orang-orang kafir yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa Pak kita biarkan seperti itu saja. Kita harus tegas. Tegas ini ada dengan lembut, dengan tegas, dengan ada juga dengan yang keras. Nggak mungkin Pak semua lembut, nggak bisa. Makanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW Pak, ada Abu Bakar yang lembut, juga ada Umar yang keras. Makanya di rumah tangga pun Pak, usahakan seperti itu. Imma bapak yang keras, tapi bukan berarti semua keras Pak ya. Ada yang kerasnya, tapi harus ada yang lembutnya. Itu harus seperti itu. Jangan semuanya keras, jangan semuanya apa? Lembut. Kalau semuanya keras Pak, anak itu down nanti. Anak itu akan apa? Istilahnya hilang masa depan. Kenapa? Nggak ada yang ngasih dia itu kepercayaan. Tapi kalau semua lembut Pak, nakal kadang-kadang. Kenapa anak nakal nggak ada yang apa istilahnya nggak dikasih hukuman? Nabi ngasih hukuman Pak. Nabi makanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi asalnya urusan dakwah apa? Lembut, lemah lembut. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Aisyah mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an biyadihi qattu." Nabi enggak pernah mukul seseorang pun pakai tangannya. Enggak pernah Pak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala imra'atan wala khadiman, istri beliau enggak pernah beliau pukul. Pakai tangannya enggak pernah, Pak. Padahal ada enggak syarat mukul? Ada syarat mukul. Wadribuhunna kata Allah. Untuk istri-istri membangkang pukul, tapi enggak boleh melukain. Walaupun tidak melukai, Nabi nggak pernah Pak sallallahu alaihi wasallam. Antum ada mendapati istri kita agak membangkang, boleh pukul Pak, dek sini tangannya, pukul. Tapi nggak boleh melukai. Bis siwak, pakai apa? Siwak. Kalau nggak ada siwak, pakai pena, pakai pensil dan sebagainya. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Nabi, darban ghairu mubarrih. Nggak boleh mukul dengan cara melukai menyakiti. Pukul. Yang penting istri tahu kalau itu salah gitu loh Pak. Kita hukum saja. Nah, dek jangan ulangin ya, salah itu. Tapi Nabi pun tak pernah Pak. Nabi enggak pernah, kecuali apa? Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika kondisi jihad di jalan Allah, baru Pak, bukan cuma sekedar pukul apa hilang nyawa sama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, porsi itu ada pada tempatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk lembut Pak, sama siapapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kondisi dia itu butuh keras, Nabi keraskan. Nah, wallahu alam bisawab. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. 8.15 nih Pak. Pertanyaan ya. Taib, sedikit Pak. Gimana seseorang itu bisa dalam jiwanya dia itu bisa berwibawa di mata orang? Kata para ulama sini Pak. Kita ini kan mau jadi qudwah nih. Gimana orang itu bisa ngikutin kita biar kita ada wibawa? Pertama Pak, islahul batin, perbaikin yang di hati. Itu mau tak mau Pak. Jangan fokus memperbaikin yang zahir na'am, tapi fokus juga yang di batin. Harus ikhlas. Ingat harus apa? Ikhlas. Jadi bapak harus ikhlas, jadi suami juga harus apa? Ikhlas. Nikah itu Pak bukan adat. Nikah itu ibadat, bukan adat. Kita harus ibadah dalam urusan pernikahan. Maksudnya ingat, dalam urusan pernikahan kita ini suami, bukan cuma sekedar jadi suami saja. Mau ikut-ikutan nikahlah. Akhirnya sampai sekarang kita nggak tahu fungsi nikah itu untuk apa, kan gitu? Nggak, fungsi nikah itu untuk ibadah. Nah, cara gimana Pak? Kalau kita jadi suami, jadilah suami apa? Dengan orang yang bagus. Dengan cara apa? Islahul batin, perbaikin yang ada di hati kita. Apa fungsi kita jadi suami? Apa fungsinya kita jadi bapak? Apa fungsi kita jadi dai? Apa fungsi kita dakwah kepada orang? Tanya dulu, apa fungsi kita? Kenapa kita amar ma'ruf? Kenapa kita nahi mungkar? Ingin wajah orang? Apa wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingin keridhaan manusia atau keridhaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Islahul batin, tanyakan untuk apa? Itu dia. Kita nyuruh istri kita, untuk apa kita suruh istri kita? Apakah karena Allah yang perintahkan atau karena hawa nafsu kita? Itu kita harus apa? Islahul batin kata para ulama. Kenapa? Ala wa inna fil jasadi mudghah.
ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, mudghah, segumpal apa? Daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, maka kondisi semua jasadnya apa? Bagus. Tapi ingat, wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya segumpal daging ini rusak, maka akan rusak apa? Semuanya. Maksudnya tadi susah dan sebagainya. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah beliau mengatakan al-ittila ala siratil qudwatil ula. Banyak-banyak mengetahui tentang perjalanan orang qudwah yang pertama. Siapa qudwah pertama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Pak, Masya Allah, dalam urusan tawakal, dalam urusan ikhtiar, dalam urusan ibadah dan sebagainya, contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau bisa Pak, bukan cuma Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, itu kan banyak cerita-cerita Pak yang bisa kita ambil qudwahnya. Maka pelajari. Antum tahu Pak, Masya Allah, ada pelajaran yang berat Pak dalam urusan tawakal, dalam urusan ibadah dan juga dakwah. Antum tahu nggak Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim beribadah Pak, dimusuhin. Nabi Ibrahim berdakwah juga apa? Dimusuhin. Tapi Pak, yang ajibnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tawakalnya dia sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai antum tahu kasus Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara apa? Dibakar. Jadi Pak, dibakar itu bukan cuma dibakar dimasukkan, itu bukan. Jadi ada macam zaman dulu itu antum tahu yang yang dilempar tuh apa namanya? Iya, ketapel yang besar itu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di situ Pak. Mau dicampakkan ke apa? Kubangan api. Betul Pak, dicampakkan Nabi Ibrahim. Ketika itu, dan ini riwayat yang sahih. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Malaikat Jibril Pak datang untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Alaka ilayya haja? Wahai Ibrahim, engkau butuh enggak bantuan saya? Apa kata Nabi Ibrahim, Pak? Amma ilaika fala. Kalau kepada engkau aku enggak butuh engkau. Amma ilallah fana'am. Kalau sama Allah aku butuh Allah. Bayangkan Pak, padahal yang nawarkan bantuan siapa? Malaikat Jibril. Kalau kita Pak, oh ya butuh kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaik fala. Kalau engkau aku enggak butuh engkau. Amma ilallah fan'am. Tapi kalau Allah, maka apa? Aku butuh. Antum tahu Pak yang ajibnya? Malaikat Jibril Pak enggak bisa menjadikan api itu menjadi apa? Dingin, enggak ada kuasa Nabi malaikat Jibril. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Bardan, dingin, sejuk, adem. Wa salaman, keselamatan untuk siapa? Ibrahim. Akhirnya Pak, selama 7 hari, 1 pekan Pak di kubangan api. Antum tahu gizinya Nabi Ibrahim dari mana? Enggak dikasih makan. Dari mana? Dari api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat di api Pak. Gizi dari mana? Dari sana. Ini kata para ulama. Itu Pak gara-gara tawakal sama siapa? Sama Allah. Tapi kalau malaikat Jibril Pak nggak bisa Pak nyuruh api untuk jadi apa? Dingin, nggak ada kuasa. Yang punya kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tawakalnya itu Pak. Kuat bukan Nabi Ibrahim? Kuat. Pelajar dari Nabi Ibrahim Pak. Jangan minta yang sama yang lain, minta bantuan fulan wala Allah dan sebagainya. Padahal ketika itu Pak, bantuannya siapa? Malaikat, bukan manusia lagi Pak, bantuannya malaikat. Ternyata apa? Anak kepada Allah. Saya butuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting Pak untuk ittila, untuk mengetahui bagaimana sejarah orang-orang qudwah zaman dahulu. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ittila ala hikayatil ulama, mengetahui ceritanya para ulama. Kita perlu Pak untuk ketahui itu. Bagaimana para ulama zaman dahulu hidup, kondisinya bagaimana, mereka susah. Imam Syafi'i yang gimana, Imam Abu Hanifah yang gimana, Imam Malik yang gimana. Itu ada cerita mereka masing-masing. Dan ada sirahnya mereka masing-masing. Kita pelajarin. Yang penting Pak, yang berikutnya apa? Luzumus salihin wal qudwatil hasanah. Terus bersama orang-orang saleh. Ini penting Pak. Kita kalau mau ada wibawa, jangan berteman dengan orang-orang yang enggak benar. Tapi berteman sama siapa? Orang-orang yang saleh, wal qudwatil hasanah, yang mereka ini memiliki qudwah yang bagus. Sama mereka, Pak. Ya gampang, enggak usah jauh-jauh, Pak. At-tuyuru ma'a amthaliha taqa. Burung itu akan bertengger bersama apa? Kawan-kawannya.
Burung sama kucing mungkin nggak kumpul satu tempat? Nggak mungkin. Nggak usah jauh-jauh. Sesama burung, tapi beda jenis. Burung merpati sama burung gagak mungkin nggak berkumpul satu tempat? Nggak mungkin. Burung gereja ya sama burung gereja. Burung gereja itu burung apa? Burung masjid ya. Burung masjid sama burung masjid. Kan gitu. Burung merpati sama burung merpati. Burung gagak juga sama burung apa? Gagak. Kan gitu, Pak. Sesama mereka. Nggak ada ceritanya burung gagak sama burung merpati kumpul satu tempat. Itu nggak ada. Bercengkrama nggak ada, Pak. Kenapa? At-tuyur ma'amsalihata kok. Antum kudua. Kita ini jadi dai. Berteman sama orang apa? Main judi. Berteman sama orang-orang apa? Pezina. Berteman sama orang-orang apa? Kita dakwah sama mereka boleh. Tapi kalau untuk berdakwah, untuk dekat gitu ya, jangan. Dakwah memang harus Pak semua manusia. Tapi kalau untuk berteman, kemana kita dia ada, itu jangan. Ini kata para ulama. Jadi luzumus salihin. Kawan dengan orang-orang yang bagus. Jadi dekat sama imam masjid, dekat sama guru TPA, dekat sama guru ngaji, dekat sama ustadz-ustadz yang ngisi kajian, dekat sama ustadz pondok. Itu harus kayak gitu, Pak. Kalau enggak susah. Kita nggak bakal ada qudwah. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan Pak nih. Mu'aqabatun nafs wa syiddah 'alaiha inda taksir. Kita kalau mau wibawa ada, kita itu harus ngukum diri kita sendiri. Kita harus bersikap keras kepada diri kita sendiri kalau kita lalai. Contohnya kita lalai dalam urusan ibadah, kita harus apa? Hukum diri kita sendiri. Kenapa? Kalau seandainya ada orang lalai, kita hukum dia, insya Allah dia nerima. Kenapa? Kita pun juga seperti itu. Makanya Masya Allah disebutkan Pak oleh Al-Jilani, dia mengatakan, la tahrabu min khusyuni kalami. Jangan kalian tuh kabur min khusyuni kalami, dari kerasnya ucapan saya untuk kalian. Jangan. Kata beliau, fama rabbani illal khashnu fi dinillah. Tidak ada yang bisa menjadikan saya seperti ini kecuali apa? Al-khashnu fi dinillah. Saya bersikap keras dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan saya lalai, saya hukum diri saya sendiri. Kita Pak mau ngafal hadis Arba'in Nawawi. Antum enggak hafal-hafal Pak sekarang Arba'in Nawawi, enggak hafal-hafal juz 30. Kenapa kita enggak ngukum diri kita sendiri? Coba antum katakan. Ana harus hafal 2 ayat. Kalau enggak hafal, ana harus kena hukum apa gitu. Lari, apa dan sebagainya. Itu Pak, sebelum antum hukum anak-anak antum, anak-anak itu bakal senang, Pak. Ya kenapa? Bapak sendiri apa? Punya target. Kapan nggak bisa dukung sendiri, Pak? Anak yakin anak-anak bakal nerima. Itu dia. Makanya jadi qudwah yang baik. Nah, wallahu alam bissawab. Aduh, masih banyak lagi nih. Ada nggak Pak pertanyaan, Pak? Atau kita bahas lanjut lagi ya sedikitnya. Baik. Suwar minal ikhlali bil qudwah. Gambaran-gambaran yang merusak wibawa seorang. Pertama apa? At-tafrid fit ta'ah. Lalai dalam ketaatan. Maksudnya gini, Pak. Belajar malas. Kalau kita qudwah dai, sebelum kita dakwahkan kepada istri dan anak-anak kita, Pak, masyuf. Coba tanya, Pak, sekarang istri-istri muslimat sekarang lebih senang dengar nasihat dari seorang suami yang kajian atau suami yang tak kajian? Ana yakin suami yang kajian, Pak, lebih berwibawa. Makanya itu harus apa? At-tafrid fit ta'ah. Kalau kita itu tafrid fit ta'ah, kita lalai dalam ketaatan, ana yakin wibawa itu jatuh, Pak, di mata siapapun. Malas belajar, malas kajian. Pak, enggak usah jauh-jauh ya, Masya Allah. Coba antum merutinkan baca Quran di depan istri atau di rumah lah gampangnya, baca Quran setiap hari. Subuhnya antum baca, sebelum tidur antum baca. Ana yakin Pak, istri kita mau semena-mena di hadapan kita, dia tuh takut. Wibawa kita itu apa? Tinggi. Aduh, segenana. Ana ambil contoh saja, Pak. Antum bermaksiat dilihat sama orang awam, dan antum bermaksiat dilihat sama ustadz. Mana lebih segan? Antum bermaksiat dilihat sama siapa? Ustaz. Dibandingkan maksiat dilihat orang awam, yang orang-orang lewat biasa gitu. Tapi Pak, kapan? Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita mau bermaksiat, na'udzubillah. Ada ikhwan saja, Pak, berpeci, bukan ustaz. Nggak jadi maksiat. Padahal siapa? Ikhwan. Tapi kalau orang awam, biasa aja. Ya, orang awam. Itu Pak, wibawa itu Allah jadikan, Pak, untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia itu taat kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat para ulama, jangan ada tafrid dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali, Pak. Kenapa? Jatuh wibawa kita. Antum tahu Masya Allah, Pak, salah satu ulama besar zaman dahulu, peminum khamr dia nih, Pak. Dan ceritanya masyhur. Peminum khamr, Pak, dia menjadi ulama yang besar gara-gara apa? Anaknya. Lah kok bisa? Ketika datang anaknya, Pak, dia sembunyikan khamrnya. Kapan datang anaknya, dia sembunyikan khamrnya. Sampai dia taat dan belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama yang besar. Ternyata, Pak, kondisi anaknya meninggal. Balik lagi dia stres dan sebagainya. Antum tahu nggak cerita itu, Pak? Itu udah banyak cerita itu, Pak, tersebar. Ulama salaf zaman dahulu. Akhirnya apa? Ketika kondisi seperti itu dia baru sadar. Akhirnya dia mimpi, Pak, yang menyelamatkan dia dari api neraka siapa? Anaknya. Berarti, Pak, apa? Qudwah. Dia nggak mau, Pak, dia ini jadi qudwah dilihat sama anaknya. Dia melakukan hal yang maksiat. Qudwah itu penting, Pak. Makanya kita harus apa? Jangan sampai lalai dalam urusan ibadah. Kemudian yang berikutnya, orang wibawa akan jatuh, Pak, kalau dia itu masih melakukan hal-hal yang makruh, bukan yang haram. Yang haram pasti jatuh, Pak, wibawa. Yang makruh saja apa? Jatuh, apalagi yang haram. Jangan, Pak. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu apa? Jelas. Di antara halal dan haram itu ada sesuatu hal yang mustabihat, yang rancu. Bisa makruh atau bisa dia itu rancu. Kalau satu hal yang rancu, Pak, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tinggalkan, jangan masuk di situ. Kenapa? Orang itu akan apa? Jatuh wibawanya. Nggak pantas dilakukan oleh seorang apa? Yang memiliki wibawa. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian, Masya Allah, yang berikut yang ketiga, ar-rukun ila dunya. Sibuk ngurusin apa? Dunia. Masya Allah, Pak, ya. Antum tahu nggak kenapa Ustadz hidupnya biasa-biasa aja? Ya cukup lah. Kaya nggak kaya. Bahkan menengah ke bawah. Bahkan banyak yang di bawah nian, kan gitu Ustadz itu. Tapi, Pak, rumah tangganya adem ayem. Kapan masuk rumah nggak ada pertengkaran. Kapan keluar rumah tidak ada pertengkaran suudzon. Nggak ada semuanya. Tapi, Pak, orang yang banyak hartanya, dunianya banyak, kapan masuk rumah bertengkar terus? Kok bisa? Kenapa? Karena wibawanya orang ngurus dunia nggak ada di mata keluarga. Makanya ulama zaman dahulu, Pak, di zaman salaf zaman dahulu, istri-istri mereka mengatakan apa? Cari kami yang halal walaupun cuma apa? Sedikit. Yang penting apa? Halal. Oh, cuman roti, cuman nasi, berapa butir, yang penting halal, kasih. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Wibawa, Pak, seorang suami kapan ngasih yang haram, habis. Itu, Pak, ngasih yang haram. Sama juga sibuk dengan dunia. Pak, Masya Allah, dari jam 7 sampai jam 5. Semua apa urusannya? Kerja, dunia. Malamnya tak lagi kajian, Pak. Malamnya dunia lagi. Ya imam al-hiyat, hal-hal yang sia-sia dan sebagainya. Ini gimana dia mau bangun kewibawaan di depan siapa? Istri. Tapi, Pak, kalau Ustadz, coba lihat dari jam 7 sampai jam 5 ngajar di pondok. Malamnya kajian lagi. Itu, Pak, istri itu segan, yakin mau ngapa-ngapain tuh sama suami segan. Gak enakan pasti, Pak. Kenapa? Wibawanya itu apa? Ada. Allah jadikan di situ. Itu yang Allah jadikan dalam urusan apa? Wibawa. Ayatnya ada, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, sampai akhir ayat. Itu Allah sebutkan, Pak, dalam urusan apa? Dunia. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, Pak, wibawa kita itu ada disebutkan, jangan sampai ada apa? Al-hazliyah wa adamul jiddiyah. Banyak canda dan enggak serius. Sama istri itu, Pak, bercanda boleh enggak? Boleh. Halal. Tapi jangan keterusan, canda terus, nonton TV yang lucu-lucu aja. Nonton kajian, Pak, males. Kajian sunnah males. Kajian sunnah tuh banyak loh, Pak, sekarang channel TV. Kajian-kajian Islam. Tapi yang ditonton apa? Yang acara lucu, yang lawak-lawak itu, Pak. Akhirnya apa? Nggak ada qudwah. Coba antum, Pak, nonton di TV. Nonton ustadz-ustadz kita, Masya Allah. Antum nonton aja. Itu istri, Masya Allah. Nggak mau main-main dia tuh, Pak. Tapi kalau antum nonton yang aneh-aneh,
yang acara-acara tak ada bermanfaat dan sebagainya. Anak yang wibawa nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak bakal ada wibawa kita di hadapan apa? Istri. Makanya kata para al-hazliyah, buang. Suka canda itu buang. Wa adamul jiddiyah, nggak ada keseriusan. Kita ini hari ini hidup untuk apa? Target nggak ada. Istri itu Pak nggak bakal apa tunduk sama kita. Anak juga sama Pak. Lah bapaknya aja kayak gini, abi anak aja kayak gini. Ya gimana Pak? Antum tahu Pak, Masya Allah. Dulu ketika anak masih SD, anak masih ingat Pak. Dulu masih SD anak. Itu kan umi kita dulu ya, namanya di zaman dahulu Pak ya. Tahu sunnah cuman nggak terlalu mendalam. Waktu anak masih SD, itu kan acara apa? Entertainmentnya. Yang acara gosip dan sebagainya. Abi anak tahu Pak dimatikan, tidak boleh nonton ini. Ghibah itu dosa, dimatikan Pak. Sama abi anak dimatikan. Abi anak Pak sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah marah. Tipikalnya nggak pernah marah. Tapi bukan orang yang berilmu tinggi itu enggak. Yang penting tahu halal, tahu haram, tahu haram. Tapi Pak kalau dibandingkan kami kan bersaudara. Yang paling rajin baca Quran siapa? Abi anak. Abi anak Pak, wallahi. Sampai kami Ramadan i'tikaf Pak, kami anak abang sama abang anak Pak udah ngantuk gitu ya, udah ngantuk ketidur. Abi anak Pak masih baca dia. Beliau masih baca samping anak, wallahi samping anak masih baca. Terbangun kayak gitu. Anak pulang pondok Ramadan. Ada motor. Anak sama abang anak naik motor setiap kali ke masjid. Abi anak ngapain? Jalan. Kenapa? Pahala. Sampai dibilang sama ikhwan-ikhwan yang lain, tidak boleh jadi anak durhaka katanya. Masa bapaknya jalan, anaknya apa naik motor? Akhirnya disampaikan bukan. Daripada mubazir motornya nggak dipakai, jauh Pak jaraknya itu jauh. Cuman abi anak nggak mau naik apa? Motor. Daripada terdiam di situ. Kalau di pondok kan Pak kita mau apa? Jalan. Itu kita dapatin Pak. Ternyata itu memang warisan. Istilahnya kudwah itu Pak memang warisan. Lihatlah Nabi kita SAW. Kapan dia punya kudwah Pak? Anak-anak coba lihat. Kudwahnya itu biasanya ada. Dan itu berdampak besar Pak. Untuk apa? Keluarga kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Pak penting juga. Zaighul absar. Termasuk yang merusak wibawa itu Pak. Pandangan mata tuh kemana-mana. Kelayapan gitu loh. Mata itu kemana? Ke sana iya, ke sana iya, ke sana iya. Itu Pak wibawa jatuh udah. Ulama zaman dulu enggak ghaddul basar. Pandangan mata semua ke bawah. Na'am wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih Pak, kata para ulama di sini, ini penting sekali. Ini paling terakhir. Adamul qiraah, malas baca. Orang malas baca Pak, di mata anak, mata istri, mata jamaah kaum muslimin jatuh pasti Pak. Nggak ada cerita ustaz malas baca, nggak ada Pak. Ustaz harus rajin apa? Baca maklumatnya, informasi dia itu harus banyak Pak. Ustaz malas baca wallahi nggak kepake. Kenapa? Quran malas dibaca, hadis malas dibaca, kitab syuruh para ulama, syarah hadis para ulama juga malas dibaca, nggak kepake Mbak. Yakin anak Allah pun nggak ngangkat derajat dia. Yakinlah itu. Tapi kalau orang udah rajin baca Pak, anak yakin itu apa wibawa itu ada. Jadi usahakan Pak di rumah itu ada buat apa? Rak buku, perpustakaan sendiri. Isi buku-buku di situ Pak, tapi bukan koleksi. Apa? Dibaca, nambah referensi kita. Bukan cuma sebagai apa? Pajangan aja, letak aja nggak pernah dibaca, enggak dibaca. Kenapa kata beliau adamul qiraah? Termasuk nggak mau baca itu apa? Menghilangkan wibawa. Makanya ayat pertama Pak yang turun untuk Nabi kita Muhammad SAW apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Dari situ Pak dimulai Islam. Kita mau mulai dakwah nggak mau baca nggak bakal bisa. Kita dulu diperintahkan untuk baca, baru nyuruh orang lain itu apa? Untuk baca. Makanya istilahnya apa? Budaya membaca Pak bukan dibawa sama Jepang, bukan. Dibawa sama siapa? Dalam agama Islam itu dari awal Pak. Dari dulu Pak umat Islam itu umat Iqra. Umat apa membaca. Bacalah. Itu umat Islam Pak. Cuman sekarang ini Pak, kenapa umat Islam jatuh? Malas baca. Sejarah orang dahulu nggak mereka pahami. Kenapa dulu Pak Baghdad bisa hancur? Buku dibakar ketika Tatar apa menguasai. Yang mereka hancurkan pertama kali Pak bukan yang lain. Apa? Buku. Dihabiskan Pak sampai Masya Allah
Nahar itu Pak, sungai itu sampai merah kental darah dan juga apa? Hitam. Hitam itu apa? Buku yang dibakar. Darah itu apa? Darah manusia yang dibunuh. Tatar ketika menguasai Genghis Khan. Zaman dahulu Pak. Zaman Ibnu Taimiyah juga ada di zaman itu. Yang mana Ibnu Taimiyah dulu itu Pak sampai dakwah itu sembunyi Pak. Enggak, jangan sampai ketahuan siapa? Tatar. Saking bengisnya mereka. Genghis Khan itu zaman dahulu. Yang dihancurkan Pak, gimana umat Islam nggak membaca? Antum tahu Pak, masya Allah, di Jerman itu ada maktabah perpustakaan Pak yang mengumpulkan manuskrip makhtutot dalam bahasa Arab. Makhtutot apa? Tulisan-tulisan para ulama langsung yang ditulis oleh ulama Islam. Bukan di negara Islam, di mana? Di Jerman Pak letaknya makhtutot ulama itu di mana? Di Jerman. Bayangkan Pak, mereka ini menjaga kondisinya gimana ilmu itu tetap apa? Dijaga. Matematika Pak, dari mana asalnya? Orang-orang banyak, orang Islam Pak. Aljabar itu dari mana? Orang Islam atau orang kafir? Islam. Aljabar itu Pak, Aljabar, Islam. Kedokteran Pak, siapa di situ kedokteran? Ibnu Sina. Arsitek Islam juga Pak, banyak sampai bahkan masya Allah Pak ya. Hatta orang kafir sendiri Pak menulis buku. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia diletakkan pertama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan Pak pertama Muhammad SAW. Yang nulis orang kafir Pak. Saking wibawa itu besar Pak. Bukan ditulis yang lain. Pertama siapa? Nama pertama itu Muhammad. Antum bacalah Pak itu nama-nama yang apa? Disegarin di dunia. Istilahnya yang tokoh-tokoh dunia. Muhammad SAW. Kenapa? Wibawa itu ada. Makanya umat Iqra Pak. Jadilah orang yang suka membaca. Mulai sekarang Pak, kumpulin kitab, tapi jangan bukan dikumpul nggak dibaca target. Maksimal 1 hari, minimal Pak, 1 hari berapa halaman? 10. Antum baca Facebook Pak, berapa jam? Facebook. Berapa jam? Nggak mungkin setengah jam, lebih lah setiap hari. Nanti baca lagi, habis itu baca lagi. Coba diganti kebiasaan itu dengan membaca apa? Kitab. Itu anak yakin ngaruh sekali Pak, ngaruh sekali untuk apa? Membangun kewibawaan umat Islam. Allah alam bisawab. Waktu kita udah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tema yang lain insyaallah subhanahu wa taala. Fadhil, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Udah jam 8:30 juga. 9 kurang 15 Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Insya Allah kita tutup sampai sini. Jika yang benar itu datangnya murid dari Allah, dan jika ada yang salah maka datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانتهت روحي وصار الدمع يجري